Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yantos RW Backpacker Channel, media informasi, edukasi, dan hiburan. Jadi dapatkan informasi yang baik, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang membahagiakan hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini kita masuk kepada media edukasi, yaitu pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Dan pembelajaran ini, Pancasila ini, ada serinya ya, seri 1 sampai dengan 10 atau lebih. Bisa nanti kalau seandainya tidak tuntas. Jadi ikuti terus pembelajaran Pancasila di channel ini, karena pembelajarannya secara praktis dan mudah. Dan ikuti terus mulai dari seri pertama sampai terakhir hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Lebih dahulu jangan lupa untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, and comment di channel Yantos RW Backpacker Channel YouTuber milenial. Baik, pembelajaran Pancasila di channel ini ingin kita jadikan sebagai edukasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya berharap semua yang menyaksikan video ini, yang mengikuti pembelajaran Pancasila ini, karena ini pembelajarannya adalah praktis dan mudah, saya berharap untuk aktif, ya, di samping memberikan subscribe-nya, juga memberikan komen-komennya. Nah, komen di sini kita gunakan sebagai ajang diskusi aktif ya. Jadi semua yang menonton ini, baik mahasiswa, pelajar, atau murid sekalian ya, bisa memberikan komen-komennya di channel ini, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab juga pertanyaan kalau ada nanti yang komen bertanya, dan itu akan menjadi input yang baik untuk bisa saya lihat, saya nilai ya, komen-komen mana, pertanyaan-pertanyaan mana yang bagus, sehingga bisa kita diskusikan, sehingga channel dan komen yang ada di channel ini tidak pasif ya, harus menjadi channel yang aktif berdiskusi mengenai pembelajaran Pancasila secara praktis dan mudah. Oke, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus serinya, ikuti sampai habis, karena di tengah penyampaian materi ini ada nanti ya berapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara lebih interaktif agar Anda lebih memahami materi-materi ini. Ikuti terus pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Ikuti seri-serinya, jangan ketinggalan. Sekali lagi jangan lupa beri supportnya yang banyak, subscribe-nya. Jadikan Yantos RW Backpacker Channel sebagai media informasi yang baik, edukasi bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, yang sering juga terjadi interaksi negatif, ya, pemikiran-pemikiran yang negatif ya, yang ini harus memang kita hilangkan ya, agar kita dapat menjalankan Pancasila dengan baik dan benar. Yaitu adanya pemikiran bahwa Pancasila itu membebaskan segala perbedaan dan keberagaman. Nah, ini lebih berbahaya lagi ya. Jadi katanya mentang-mentang kita ini negara Pancasila, pemikiran apapun ya, apapun yang mau dibuat dan sebagainya,
tidak boleh dibatasi. Oke, sebelumnya mohon maaf nih, tadi masih ada yang tertinggal di atas. Kita review lagi ya tadi ya. Tadi baru interaksi negatif tentang nilai-nilai kemanusiaan. Oke, yang kedua yaitu interaksi negatif. Ada yang mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran ya bahwa Pancasila itu bersifat kondisional ya, dengan adat, etika dan tradisi. Jadi artinya ada pemikiran bahwa kalau tradisi itu bertentangan dengan Pancasila itu tidak apa-apa gitu, atau Pancasila itu memang tidak bisa bersatu atau sejalan dengan tradisi gitu ya, artinya atau kondisional pada tradisi tertentu sejalan dengan Pancasila, pada tradisi yang lain bertentangan Pancasila. Ada berpikir demikian ya, kondisional aja gitu. Kita tradisi sudah sejak dulu sudah ada gitu. Jadi kalau dengan Pancasila ya biasa-biasa aja. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang pada tradisi itu juga dibuat untuk kebaikan ya, mengandung nilai kebaikan. Nah, Pancasila juga sudah merangkum banyaknya tradisi-tradisi di Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang ada, tradisi-tradisi, ada budaya yang telah dijalankan di Indonesia ini. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa Pancasila itu bersifat kondisional ya, dengan adat, etika, ya, tradisi kita itu. Jadi ada yang dipakai Pancasila pada tradisi tertentu, ada yang bertentangan dengan Pancasila itu biasa-biasa saja. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang seharusnya tidak ada. Itu nama interaksi negatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Pancasila itu. Nah, interaksi positifnya kalau ada dua tadi, interaksi yang negatif, yang pemikiran yang negatif, sekarang ada interaksi positif. Artinya apa? Pancasila itu harus sejalan ya, dengan adat, etika, dan tradisi. Dan memang itulah nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Begitu juga tradisi-tradisi yang ada ya, budaya, adat di Indonesia itu. Nilai-nilai kebaikan semua itu sejalan dengan ajaran Pancasila. Sama-sama mengajarkan kebaikan ya. Setiap daerah punya tradisi dan itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, kita bersatu ya, nilai-nilai tradisi ini ada di dalam Pancasila. Jadi tidak hanya dari satu tradisi daerah ini, daerah A, daerah B, daerah C. Nah, semua itu dirangkumlah di dalam Pancasila. Jadi Pancasila harus sejalan dengan adat, etika, dan tradisi yang ada, bukan bertentangan. Sehingga kita harus menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif, interaksi yang negatif dengan Pancasila, yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan tradisi, atau Pancasila bersifat kondisional dengan tradisi, ada sejalan atau tidak. Jadi kita bahwa tradisi itu seharusnya sejalan dengan Pancasila, karena nilai-nilainya memang adalah nilai-nilai luhur ya, yang ada dalam Pancasila juga. Baik, baru kita lanjutkan nilai-nilai persatuan. Interaksi negatif dengan nilai-nilai persatuan Pancasila ini adalah apabila ada pemikiran-pemikiran bahwa Pancasila itu menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman. Ini sekarang banyak muncul ya, dan menjadi persoalan bangsa kita pada saat ini. Banyaknya orang yang menghilangkan perbedaan dan keberagaman. Ya, padahal tadi kita sudah mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai persatuan ya. Jadi bukan Pancasila akan menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman. Justru Pancasila mempersatukan perbedaan-perbedaan dan keberagaman-keberagaman, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat, yang bersatu. Kalau kita lihat di dalam masyarakat juga seperti itu ya. Ada orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang Melayu ya. Perbedaan banyak, budaya berbeda, cara pikir berbeda, tapi membahas bagaimana nilai-nilai persatuan dan interaksi kita terhadap Pancasila. Nah, jadi jangan ada lagi pemikiran-pemikiran ya, interaksi negatif dengan Pancasila yang mengatakan bahwa Pancasila membebaskan segala perbedaan dan keberagaman. Ini seolah-olah negara kita ini bahwa Pancasila itu tidak membatasi orang, itu malah memberikan kebebasan tanpa batas. Kita harus ingat bahwa Pancasila itu
adalah memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan Pancasila ya. Memberikan, kita bukan ruang gerak kita dibatasi ya oleh Pancasila ya, artinya dibatasi secara total gitu ya. Ruang gerak itu tidak. Pancasila memberikan kebebasan pada kita. Tapi kebebasan yang diberikan oleh Pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab apa itu tadi? Yaitu tadi pada sila pertama, yaitu pada ketuhanan ya. Jadi ada tanggung jawab kepada Tuhan, ya, tanggung jawab kepada masyarakat, ya, dan juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab itulah istilah yang paling bagus ya, yang dilahirkan oleh Pancasila. Jadi bukan ya, yang ada interaksi negatif yang mengatakan bahwa Pancasila itu, dengan adanya Pancasila, membebaskan segala perbedaan dan keberagaman gitu. Kalau tadi ada pandangan yang bahwa mengekang, tidak boleh ada perbedaan keberagaman, akhirnya ada pula pemikiran yang membebaskan. Kita sebebas-bebasnya gitu. Ya, seolah-olah bisa berbuat apa saja yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan, cara berpikir kita, bicara kita, apa kita ya. Jadi ini perlu kita perbaiki ya interaksi kita terhadap Pancasila. Kemudian bagaimana interaksi yang positif? Yaitu adalah Pancasila itu menyatukan perbedaan dan keberagaman. Jadi apapun agama kita, suku bangsa kita, orang dari manapun kita ya, adat kita seperti apa, kita disatukan oleh Pancasila. Nah inilah yang terjadi di dalam masalah kita sehari-hari. Tetangga kita mungkin orang Cina, orang Jawa, orang Batak, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu ya. Tapi kita bersatu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kita menerima perbedaan-perbedaan itu, bukan mempertajam sehingga menyatukan bangsa kita ini. Inilah yang menyebabkan Indonesia itu bersatu sampai sekarang. Insya Allah ya, tidak berpecah belah seperti negara-negara lain. Sudah terpecah jadi beberapa negara ya. Karena itu tadi, mempertajam perbedaan dan keberagaman. Mempertajam perbedaan itu di dalam keberagaman. Seharusnya kita menyatukan perbedaan dan keberagaman. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila pada sila yang ketiga, itu nilai-nilai persatuan. Baik, kita lanjut lagi, yaitu nilai-nilai kerakyatan, yaitu sila keempat. Kita pahami secara mendalam supaya tidak berbenturan lagi kita dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila, atau kita salah memaknai Pancasila sehingga menjalankannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Pancasila. Dalam nilai-nilai kerakyatan ini ada interaksi negatif ya, pemikiran-pemikiran bahwa Pancasila itu bertentangan dengan demokrasi. Sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini muncul karena ada beberapa kita ini yang anti demokrasi. Dan itu kalau diusuk-usuk lagi karena menganggap demokrasi itu dari barat. Sekarang begini, bahwa Pancasila itu punya tidak pernah bertentangan demokrasi, karena kita lihat sendiri Pancasila itu adalah basicnya itu mufakat ya. Musyawarah dan mufakat itu sebenarnya demokrasi ya. Demokrasi itu kan hasil dari musyawarah dan mufakat sebenarnya, kesepakatan bersama. Nah, kita di negara Pancasila ini juga mengutamakan itu sebenarnya ya. Mungkin negara lain berbeda-beda cara mereka bermusyawarah, bermufakat dengan kita karena tradisi kita berbeda. Tapi intinya demikian, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan demokrasi. Nah, kalau demokrasi kita berbeda dengan negara lain, itu tidak masalah. Karena kita baik. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Pancasila praktis dan mudah ya. Dari apa yang telah disampaikan tadi, terus ikuti sampai habisnya video ini. Ya, kalau nanti seandainya karena durasi ya, kita juga mempertimbangkan durasi, akan kita sambung nanti ke seri berikutnya
Yang khawatir, sengaja durasinya kita batasi. Nah, bagi yang sudah menyimak, itu sedikit banyaknya sudah bisa memahami, walaupun belum selesai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, silakan menyampaikan komen-komennya, ya. Dalam artian ini diskusi ya. Silakan menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, atau nanti setelah materi ini selesai, artinya siapa yang menonton ini ikut terlibat dalam diskusi ini. Bagi yang sedang mengikuti pembelajaran dengan saya ya, ini mungkin bisa menjadi sekaligus sebagai absen ya bagi mereka namanya yang muncul, dan bagi mereka yang aktif menanyakan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen-komen. Ini tentu menjadi suatu penilaian tersendiri. Bagi yang umum ya, boleh mahasiswa, boleh pelajar, boleh murid yang mengikuti ini juga bisa ikut aktif di sini. Silakan saja bergabung. Dan bagi yang sedang mengikuti pembelajaran atau perkuliahan dengan saya, tentu harus memakai kode tersendiri ya, dengan nama kampusnya barangkali ya, dan diikuti oleh nama. Baru nanti pertanyaannya atau menjawab pertanyaan dari teman yang mana didiskusikan di channel ini. Dan kemunculan dan kehadirannya adalah sekaligus menjadi absen dan penilaian keaktifannya. Oke, ikuti dan simak terus. Silakan kita gunakan channel ini sebagai edukasi yang bermanfaat. Dan ini tentunya satu-satunya yang menggunakan sistem seperti ini hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Terus simak ya sampai Anda memahami. Diskusikan terus aktif di channel ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, ya kalau perlu di share ya. Jadi selain Anda mendapat ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Oke, silakan mengikuti sampai tuntas. Akan terus saya pantau, akan terus saya terangkan. Mudah-mudahan tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi negatif lainnya itu pemikiran-pemikiran lain bahwa Pancasila dan demokrasi itu bukan dua hal yang terpisah. Nah, ini ada juga yang kalau ketika menjalankan demokrasi kita nggak usah pakai Pancasila deh, atau ketika menjalankan Pancasila jangan pakai demokrasi deh. Ya, ini ada pemikiran-pemikiran yang seperti ini, yang itu yang disebut dengan interaksi negatif dalam menjalankan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ya yang bertentangan dengan nilai sila keempat. Itu nilai-nilai kerakyatan ya. Seharusnya Pancasila dan demokrasi itu jangan dianggap sebagai dua hal yang terpisah. Menjalankan demokrasi sesuai dengan Pancasila, menjalankan Pancasila juga secara demokrasi. Jadi nilai-nilai demokrasi itu kita jadikan musyawarah dan mufakat ya. Jadi tidak meninggalkan Pancasila dalam menjalankan demokrasi ya, atau demokrasi tidak cocok dengan Pancasila, itu pemikiran-pemikiran yang negatif, interaksi yang negatif. Jadi mari kita jalankan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila akan menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Nah ini kalau dijalankan tentu negara kita menjadi negara demokratis yang penuh musyawarah, mufakat ya, selalu bersepakat, tidak ada lagi pertentangan-pertentangan, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dan sebagainya. Inilah perlu kita hilangkan pemikiran-pemikiran negatif atau interaksi negatif yang Pancasila, khususnya nilai kerakyatan yang ada di sila yang keempat. Oke, baik. Selanjutnya interaksi positif ya di nilai-nilai kerakyatan atau sila yang keempat ini seharusnya Pancasila sejalan dengan demokrasi. Alangkah indahnya demokrasi ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pastilah demokrasi akan berjalan dengan baik. Apapun itu, ya.
apakah kita menjalankan pilkada, pemilu, ya, pelaksanaan demokrasi dengan baik, ya, kan sudah ada motonya yang jurdil tuh, jujur, adil, ya, jujur dan adil, ya. Jadi itu sesuai dengan nilai Pancasila, ya, langsung, umum, bebas, ya, rahasia, jujur dan adil. Nah, apabila demokrasi jalankan sejalan dengan Pancasila, tentu demokrasi akan berjalan dengan baik. Nilai-nilai Pancasila mewarnai dari pelaksanaan demokrasi. Tentu akan terjadilah persaingan yang jujur, yang adil. Terpilihlah nanti, misalnya kalau demokrasi kita itu dalam pilkada, dalam pemilu, terpilih pemimpin yang betul-betul aman. Selanjutnya nilai-nilai keadilan, ya kita buat dua saja, satu ada interaksi negatif, satu ada interaksi positif. Interaksi negatif adalah apabila ada yang pesimis, ya, Pancasila itu tidak akan mampu mewujudkan keadilan sejahtera bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang negatif, interaksi yang negatif terhadap Pancasila. Pada Pancasila, nilai-nilai keadilan, sejahtera itu sudah ada di sila yang kelima. Sehingga kita harus punya optimisme bahwa Pancasila, dan memang kita harus yakin dengan Pancasila yang akan mewujudkan keadilan sejahtera. Nah, kalau mengatakan ada sekarang kok belum ada sejahtera, mungkin ya Pancasila belum jalankan secara benar dan konsekuen. Ya, kita harus konsekuen menjalankan nilai-nilai Pancasila kalau ingin mewujudkan keadilan dan sejahtera. Tapi kita harus menjadi manusia yang optimis, mendukung praktek Pancasila sehingga mampulah Pancasila itu akan mewujudkan keadilan kita bersama. Nah, interaksi positif adalah Pancasila kita jadikan sumber terwujudnya keadilan sejahtera. Itu tadi yang telah disampaikan. Kalau benar menjalankan Pancasila, sila kelima nilai keadilan, terwujudlah keadilan sejahtera itu bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila mengajarkan hal demikian. Selalu berbuat adil, selalu sejahtera, selalu bekerja sama, bersatu, menghargai hak orang lain, membantu orang lain, dan ingat kita selalu mencapai tujuan tanpa menghilangkan nilai-nilai religius, ya, nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, dan musyawarah mufakat, sehingga apapun yang kita jalankan akan sesuai dengan Pancasila, akan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan sejahtera. Anda telah mengikuti pembelajaran Pancasila praktis dan mudah di Yantos RW Backpacker Channel, media edukasi yang bermanfaat. Ya, walaupun belum tuntas ya, karena saya membatasi durasi untuk pertemuan ini untuk mempermudah juga bagi yang menonton channel ini supaya durasi tidak terlalu panjang, tapi kita lanjutkan ke seri yang berikutnya. Ya, bagi yang tidak tuntas menyimak tadi, ya silakan disimak lagi. Silakan Anda aktif di komennya, berdiskusi ya. Boleh menanyakan tentang materi tadi. Ya, tidak hanya kepada saya dimasukkan pertanyaan itu ya, boleh kepada teman-temannya. Dan silakan bagi yang ingin menjawab, dan ini adalah menjadi ajang diskusi dan ajang penilaian bagi saya mengikuti pembelajaran ini. Jadi semoga pertemuan ini bermanfaat. Silakan mengikuti seri berikutnya. Ya, sekali lagi mohon maaf karena durasi memang saya batasi demi efisiensi juga untuk bagi semua yang mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa tetap kunjungi Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, sebagai media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Sekali lagi silakan di subscribe, like and comment, dan jangan lupa di share. Apabila Anda men-share ilmu ini, selain Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Silakan di share, diperbanyak ya,
minta teman-temannya untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa ditambah di seri berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar Pancasila dengan saya, karena belajarnya praktis dan mudah, berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.